pabrikan pakaian balap kulit, Dainese, tengah menyelidiki penyebab terbukanya pakaian balap yang dikenakan Franco Morbidelli saat kecelakaan di sprint MotoGP Jerman. Pembalap tim VR46 ini jatuh di tikungan ke-8 Sachsenring pada lap ketiga dari 15 sehari Sabtu saat lintasan basah. Jatuhnya cukup keras sehingga resleting pada baju balap Morbidelli terbuka dan ia langsung dilarikan ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Tidak ditemukan cedera serius, namun ia masih merasakan nyeri di siku sehingga terpaksa absen dari balapan utama Minggu. Menurut Pietro Mastrapasqua dari Dainese, dalam wawancara dengan GP1, belum pernah ada kejadian serupa sebelumnya. Meski hasil awal pemeriksaan tak menunjukkan kejanggalan, Dainese akan membawa baju balap tersebut ke pabrik untuk analisis menyeluruh. Mereka akan meneliti kekuatan benturan dan kondisi bahan, terutama kunci resleting dan sistem retensinya, untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Aprilia saat ini berada di peringkat C dalam sistem konsesi MotoGP, tapi berisiko turun ke peringkat D jika tidak cukup poin setelah GP Ceko di Brno. Konsesi di kategori D berarti Aprilia akan mendapatkan lebih banyak kebebasan teknis, seperti pengembangan mesin tak terbatas dan pengujian dalam musim bersama pembalap utama. Saat ini, Aprilia memiliki sekitar 34% poin dari maksimum sejak GP Inggris hingga GP Ceko. Mereka butuh 10 poin di Brno agar tetap di kategori C. Bila gagal mendapatkan 10 poin, mereka akan turun ke kategori D bersama Honda dan Yamaha dan bisa memanfaatkan konsesi penuh. Meski demikian, manajemen Aprilia, termasuk CEO Massimo Rivola dan manajer tim Paolo Bonora, menyatakan mereka fokus pada performa dan merasa tidak terlalu mempermasalahkan kemungkinan turun tingkatan. Mereka optimis bisa bertahan di peringkat C dan tetap berusaha naik ke peringkat B atau A di masa depan. Prestasi Aprilia sejauh ini solid, menempati peringkat kedua klasemen konstruktor dan meraih kemenangan di Silverstone melalui Marco Bezzecchi. Luca Marini sukses mencetak hasil terbaiknya sebagai pembalap Honda HRC dengan finish ke-6 di MotoGP Jerman meski baru 80% fit. Start dari posisi 13 di grid dan langsung menyodok ke 9 besar saat lap pertama. Di tengah balapan, Marini sempat melambat untuk menstabilkan rasa sakit dan menghemat ban, lalu kembali menyalip Jack Miller dan Brad Binder di akhir lomba. Marini menjelaskan kalau dari lap 7, ia mengalami kelelahan otot di lengan kiri, lalu mengatur ritme agar tetap kompetitif hingga akhir. Teknik manajemen ban dan mendengarkan feedback motor membantunya menghindari banyak crash, terutama di tikungan 1, di mana beberapa rival tergelincir akibat ban depan kehilangan kestabilan. Saya mulai merasakan sakit, jadi saya perlu sedikit mengurangi kecepatan. Namun, ini bikin saya punya banyak sisa ban di akhir balapan, sehingga bisa menyalip dengan baik, kata Marini dikutip Crash. Marini sempat absen 3 seri setelah mengalami kecelakaan serius saat tes di Suzuka. Ia cepat sembuh dan bahkan tampil di tes Brno sebelum tampil gemilang di Jerman. Marc Marquez menyuarakan keprihatinannya soal keselamatan di sirkuit Sachsenring usai balapan MotoGP Jerman 2025. Meskipun Sachsenring dikenal sebagai kandang Marquez karena sering menang di sana, ia tetap menilai beberapa bagian sirkuit terlalu berbahaya. Menurut Marquez, beberapa tikungan terlalu dekat dengan dinding pembatas. Hal ini bisa sangat berisiko, terutama saat hujan atau ketika pembalap kehilangan kendali. Ia menyebut bahwa jarak antara lintasan dan tembok sudah di batas aman dan meminta pihak sirkuit untuk memperbaikinya. Saudaranya, Alex Marquez, juga setuju dan menyoroti tikungan 5 dan 8 sebagai area yang paling berbahaya. Keduanya berharap ada perubahan sebelum MotoGP kembali ke Sachsenring tahun depan. Tak hanya dari kubu Marquez, dukungan juga datang dari juara dunia Francesco Bagnaia. Ia menilai sirkuit-sirkuit lama seperti Sachsenring perlu diperbarui demi keselamatan, apalagi motor sekarang jauh lebih cepat dari dulu. Pihak sirkuit sendiri kabarnya sedang merencanakan peningkatan keselamatan. Sachsenring terikat kontrak baru hingga 2031. Tapi jika ingin tetap ada di kalender MotoGP ke depannya, peningkatan keamanan bisa jadi hal penting yang harus dilakukan. Pada sesi balap terakhir di GP Jerman, Johann Zarco mengalami kecelakaan yang cukup fatal. Menurut laporan dari Crash.net, penyebab utama adalah tekanan angin pada ban depan yang tidak mencapai suhu kerja yang ideal.
Tekanan yang kurang membuat ban gagal mencengkram permukaan lintasan secara maksimal, sehingga ban tidak bisa bekerja optimal dan menyebabkan kehilangan traksi saat menjelang tikungan. Tim LCR, tempat Zarco bernaung, telah mengambil tanggung jawab penuh atas insiden ini. Mereka menyatakan bahwa tekanan ban yang digunakan tidak sesuai standar suhu optimal, dan tim pun menyesali dampak teknis tersebut yang langsung memengaruhi keselamatan serta hasil balap Zarco.